Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil mayamin. Assalamu ala jamil anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ini episode pertama. Izinkan saya sedikit memulai mendokumentasikan apa yang ada di kepala. Baru-baru ini 2-3 hari yang lalu saya lihat di Twitter yang terjadi sebuah viral ya, di mana seorang penceramah melakukan perbuatan tidak baik ya terhadap penjual es teh. Pertama, tentu sudah ada pendapat banyak dan sampai saat ini saya tahu yang melakukannya dihujat, disanksi sosial, yang menjadi korban mendapat limpahan rezeki ya. Ada yang mau mengumrohkan, mendapatkan uang tunai ratusan juta, 100 juta mungkin banyak, dan secara sosial dipandang baik ya. Saya ingin berkontribusi. Saya ingin sedikit mengomentari. Pertama, kita tidak boleh menghujat orangnya. Kita membenci perilakunya, yes, tapi orangnya kalau bisa jangan dihujat. Karena dalam sebuah hadis yang saya dapetin dari Kiai Miftah Fauzi Rahmat, bukan yang satunya, jikalau engkau melihat seorang hamba bermaksiat di malam hari, jangan kau hujat dia di pagi hari, karena boleh jadi pada malam yang sama dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya, dan tentu saja orang yang diterima taubat adalah orang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah. Nah, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi pada penceramah itu setelah melihat segala macam efek dari yang dilakukannya. Dia mungkin bertaubat, Allah menerimanya, dia seorang hamba yang dicintai Allah, dan kita terus menghujat. Berarti kita menghujat wali Allah atau menghujat orang yang diampuni Allah. Bahaya juga. Jadi kita membenci perilaku, tapi kita jangan menghujat orangnya. Tapi perilaku itu melekat pada orangnya ya. Aduh, gimana nih? Ya itu bagian para tugas filosof ya, cendekiawan. Ngopi di pagi hari. Jadi itu tadi dari hadis yang mulia dari baginda Nabi, kita diajarkan untuk selalu berhusnudon ya. Tentu dari kejadian itu kita ada banyak pengalaman, bukan pengalaman, hikmah yang mesti kita diambil. Pertama, ini udah gejala umum ya, kita semua. Saya tidak dalam berposisi untuk menghakimi, mengedukasi, enggak. Kita hanya menyampaikan apa yang di kepala aja, bahwa dan apa yang saya baca dari buku Mencintai Allah Secara Merdeka dari almarhum Dr. Muhammad Nur Samad Kamba. Beliau adalah guru besar tasawuf, pendiri tasawuf di UIN, Fakultas apa gitu ya, pendiri tasawuf tasawuf apa ya. Beliau mengatakan bahwa ya ini mungkin gejala umum kita, bahwa banyak bahwa ada perilaku orang yang beragama tapi tidak bertuhan.
Jadi ya kita introspeksi diri ke kita bahwa memang agama dimaknai sebagai hanya menjalankan syariat-syariat, dan itu juga benar, tapi hanya berhenti pada pelaksanaan syariat saja tanpa mengetahui esensi di balik syariat. Itu tadi beragama tapi tidak bertuhan ya. Jadi banyak perilaku habis sholat, misalnya kita habis sholat zuhur di masjid, 1 meter dari masjid ngobrol sama teman, ngomongin orang. Jadi sholat itu tidak mencegah mungkar kita ya, dalam perilakunya gitu. Jadi beragama itu menurut Pak almarhum Syekh Kamba, jadi beragama itu adalah sistem keilahian. Jadi bagaimana nilai-nilai asma-asma Allah menginternalisasi dalam perilaku kita. Kita syariat, sholat, zakat, puasa, yes, tapi outputnya itu yang diharapkan menjadi udkhulu fi silmi kafah. Nah itu kafahnya itu adalah menginternalisasi asma-asma Allah dalam perilaku kita. Apalagi dalam buku The Road to Allah yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, itu dalam salah satu halamannya, mencintai du'afa, mencintai fakir miskin adalah pintu awal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf positif yang menjadikan pemikiran-pemikiran Allah yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat itu, ya kita tahu pemikiran-pemikiran beliau melampaui zamannya, penghormatan terhadap mustadafin. Jadi menurut beliau mengutip hadis bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala harus diwujudkan dengan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Mencintai baginda Nabi diwujudkan dalam mencintai keluarga Nabi, dan mencintai keluarga Nabi diaktualisasikan dengan mencintai fakir miskin dan du'afa. Jadi betul-betul posisi mustadafin itu sangat terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya dengar juga hadis dari Kiai Miftah bahwa dalam sebuah hadis juga ada di kajian Ngopi TV semalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, innama tunsoruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong, dikasihani, dan diberi rezeki oleh Allah karena ada orang-orang yang mustadafin di antara kalian. Saya sebagai ketua RT nggak bisa benerin pos. Ternyata sama satpamnya dibenerin segala macam. Ada orang nyumbang segala macam. Ya itu. Kita dibantu oleh asisten rumah tangga. Kita nggak bisa bersihin gorong-gorong, gober. Kalau nggak dibersihin bisa banjir musim hujan kayak gini. Atap bocor. Kalau bukan ahlinya kita. Nah itu mana dari hadis innama tunsorun wa turhamuna turzakuna bidu'afaikum. Jangan-jangan kita itu menyembah Tuhan yang kita ciptakan. Kata Pak Dokter Muhammad Subhi Ibrahim, dosen saya di Paramadina. Kita konsep-konsep kita tentang Tuhan itu yang ngasih, mungkin bisa jadi bahkan kan kalau kita menganggap mempersepsi Tuhan seperti apa, nah itu bukan Tuhan. Itu jadi jangan-jangan itu kita menyembah Tuhan yang kita ciptakan, Tuhan yang galak gitu, Tuhan yang kalau kita nggak sholat bisa ngasih. Ya persepsi kita tentang Tuhan jangan-jangan itu Tuhan yang kita ciptakan. Jadi kita merasa soleh kalau udah sholat banyak, tahajud, puasa bakal dikasih rezeki. Tapi nah ada
di satu sisi memang peran pemerintah dalam hal ini MUI atau ormas-ormas yang mempunyai tanggung jawab moral ya, seperti NU, Muhammadiyah atau MUI lah. Mestinya MUI punya program kurasi para penceramah ya. Entah itu ceramah di masjid atau ceramah-ceramah dari kondang. Ya paling enggak dalam 1 bulan dikumpulin lah, upgrade kapasitas dan kapabilitasnya. MUI harus punya standar itu, harus punya lebih-lebih nih kalau bisa sih, kalau bisa. MUI itu harus menentukan kurikulum dakwah sih. Kurikulum dakwah bahwa misalnya tahun ini nih penceramah dikumpulin semua nih penceramah atau dikasih selebaran. Tahun ini tempanya 2025 nih, besok penceramah harus membahas, kasih modulnya misalnya Al-Quran dalam konstruksi peradaban Islam misalnya dalam 1 tahun. Nah, jadi tahun besok 2025 para penceramah siapapun itu harus membahas itu, modulnya kasih nih tek. Jadi pengetahuan kita sebagai umat tuh bertambah. Jangan sampai khutbah Jumat dari dulu sampai sekarang pembahasannya ma ta'buduna min ba'di. Apa yang aku ya itu bagus ya. Cuman meskipun pengetahuan sekarang di dunia digital sangat meluber ya. Nah, tapi itu fungsinya pemerintah. Pemerintah kan digaji sama rakyat untuk mengatur arus lalu lintas siar dakwah. Jangan sampai pertama membiarkan orang-orang yang takfiri segala macam, mengkafir-kafirkan orang, atau pembahasan agama yang tidak relevan lagi dengan kehidupan zaman. Ya, jadi itu tugasnya MUI sih sebetulnya. Jadi menurut saya kejadian es teh manis ini ya pelajaran ya buat kita semua. Pertama, kita dari diri kita sendiri bagaimana beragama itu, jangan sampai kita tidak bertuhan. Orientasi kita memang selalu merasa cukup kalau udah ibadah salat berjamaah, salat ngaji, khatam Quran, tahfidz, skut, oke. Tapi itu biarlah menjadi pekerjaan di dapur kita. Tapi di etalasenya adalah akhlakul karimah. Cak Nun, Mbah Nun dalam kajian Ma'iyah itu bilang ya seperti toko kue ya, di dapur berantakan segala macam atau apa, tapi di etalasenya indah-indah segala macam. Nah, kita pun mungkin gitu ya, beribadah, puasa, tahajud, cuma nggak usah dibicarakan gitu. Kita nggak usah menilai orang dari itu. Kita menilai dari perilakunya aja gitu. Terus nah ini dalam ayat seperti kayak Miftah bilang bahwa dalam ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda sujud tuh di jidat katanya hitam segala macam. Enggak gitu pemahamannya. Orang-orang yang sujud itu fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi tanda sujud di dalam wujuhihim, wajah. Nah, wajah itu apa? Ya seluruhnya, seluruh wajah. Apa yang mencirikan suatu ibadah melibatkan seluruh wajah, bukan dalam bagian tertentu, kata kayak ini. Apa? Yaitu tersenyum. Tersenyum mereka, mata menyipit, wajahnya terbuka, tuh kayak saya tersenyum. Ininya. Jadi ibadah yang full melibatkan wajah tersenyum, dan ini sesuai dengan hadis ya. Senyum itu ibadah, bahwa Nabi Muhammad SAW dohakan basama katanya. Apa basaman dohakan ya? Nabi, baginda Nabi itu suka tersenyum, tertawa, terbahak gitu ya, salah satu perilaku Nabi. Jadi
kita dapat pelajaran, semua pasti ada hikmahnya, segala macam kejadian kita ambil, tapi itu tadi, kita jangan melakukan apa yang kita hujat. Baik, di episode pertama ini saya akan membawakan hadis baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ensiklopedia Mizanul Hikmah, kumpulan hadis Nabi SAW pilihan Muhammad M. Syahri, penulis buku Anak di Mata Nabi. Oke, saya akan membacakan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, ala ukhbirukum bisyarri ibadillah al-faddu al-mutakabbir, ala ukhbirukum bi khairi ibadillah ad-du'iful mustad'af. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kuberitahukan kalian siapakah seburuk-buruk hamba Allah? Dialah orang yang keras, dalam tanda kurung kepala, keras kepala, dan sombong. Tidakkah kuberitahukan kalian sebaik-baiknya hamba Allah? Dialah orang yang lemah dan ditindas. Jadi hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang saya sampaikan pada episode pertama, Tarekat Baladi, ini adalah bagaimana kita harus mencintai. Saya ulangi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kuberitahukan kalian siapakah seburuk-buruk hamba Allah? Dialah orang yang keras kepala dan sombong. Tidakkah kuberitahukan kalian sebaik-baik hamba Allah? Dialah orang yang lemah dan ditindas. Jadi orang yang sombong itu adalah seburuk-buruk hamba Allah, dan orang yang mustanafin dan ditindas adalah sebaik-baik hamba Allah. Wa ma taufiqi illa billah, wa tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina